Nasi lebih penting, walaupun nasi ada di Jerman kan gitu. Nasi. Iya. Begini-begini kan. Sebenarnya ngomong salah. Kok kata Saya nggak bisa. Saya mau komentar tahu salah kan ini. Bingung gua. Ini bagus ya kalau saya nanti saya serahkan ke Mas Pram dan Bang Dul. ngomongin balai. Belajar di balai. Karena Itu lagi belajar ada. Ini nama program. Iya ya. Mojok. Mau sidik? Jopre. Kagak ribet dah. Menyala. Menyala. Mojok yuk. Yuk, duh. Sini bang, mojok bang. Kembali lagi di mojok. Mo dan Joprai kagak ribet dah. Oke. Ini kalau sudah kayak gini, kemudian ada dua orang yang menurut gua sih layak direspek ya, yang bisa split dengan cepat demi kemajuan bersama. Harus gua respect nih dua orang ini. Ya karena itu ide dan gagasan. Ide dan gagasan yang kita kawal. Betul. Jadi mungkin benar nggak, Bung Laude, bahwa apa yang ada di gagasan Mas Anies itu kompatibel dengan apa yang akan dikerjakan oleh Mas Pram dan Bang Dul, karena saya lihat juga katanya Mas Anies pun sudah membuka visi misinya ya, betul. ketika jadi gubernur dulu untuk kemudian bisa bisa disinkronize lah dengan visi misinya Mas Pram dan Bang Dul, begitu. Ya, saya sebelum menentukan sikap mendukung Mas Pram, ya kami itu kan kelompok ya, komunitas. Makanya di relawan saya, relawan Pak Dul juga itu bentuknya sama dengan relawan Anies dulu, presidium. Nah, presidium saya waktu itu kami silaturahmi ketiga calon ini. Bahkan di salah satu calon sudah menawarkan kontrak mau kerja bareng kan gitu. Enggak, kami kehadiran di sini bukan mau itu, kami hadir di sini minta visi misi. Demikian juga saya sempat beredar foto saya salaman dengan Mas Pram kan gitu ya, itu juga dalam rangka minta visi misi. Setelah kita dapati, untuk dipelajari ya, setelah kita dapati ya kami berkumpul lagi dari 3 utusan ini kan 3 calon ya, kita 3 utusan kami kumpul, kita bahas. Nah, karena saya koordinator presidium mungkin, tapi saya rasa bukan faktor itu, saya lebih dominan di dalam rapat. Dan saya sampaikan ketika dengan Mas Pram, saya itu hanya minta 2 poin. Apa itu? Saya bilang mengutip bahasa Mas Anies, yang paling membutuhkan, yang paling merasakan akan kehadiran seorang pemimpin, entah itu bupati, wali kota, itu adalah masyarakat miskin kota. Masyarakat kampung miskin. kota istilahnya. Kalau orang menengah ke atas, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, begitu jadi dia punya sedemikian instrumen untuk bisa akses kebijakan. Tetapi kalau orang miskin, tahu jalan aja enggak, kepada siapa kenalan aja enggak, ini harus button up, harus top down, harus yang dari pejabatnya yang turun melayani mereka. Maka saya minta 2 itu. Apa itu? 1, tidak ada penggusuran yang ugal-ugalan di Jakarta. Yang kedua, penataan kampung. Ada 30. Nah, diskusi dengan Mas Pram waktu itu, di awal-awal Mas Pram menyampaikan, ya 1 bulan lah. Contoh, beliau mengambil contoh kasus Kampung Bayam, insya Allah selesai. Ya, kembali kita diskusi, belum menyatakan sikap mendukung waktu itu ya. Akhirnya dari sedemikian, kemudian kita pantau juga berita-berita, kan gitu ya. Akhirnya kita memutuskan mendukung Mas Pram karena kelihatan sekali mendukung Mas Pram itu 1 rasional, kedua lebih realistis ya, terbaca juga di pembukaan debat kemarin, yang ketiga terukur, kemudian yang keempat aspek keberlanjutan. Banyak poin yang sudah mengemuka di media-media, contoh misalkan tentang permasalahan JIS. Kubu sebelah menyatakan sampai akan membangun stadion baru lagi. Sementara Mas Pram menyampaikan JIS itu sudah sangat bagus. Yang masih kurang adalah akses transportasi untuk ke dalam. Ya kita dulu ngerasain dong, jalan kaki 8 kilo bolak-balik ya, barang-barang kita ya. Ngerasain. Ya itu harusnya memang dikeluarkan Mas Anies, cuma kan waktu ya, bukan terus Kampung Bayam terbaru saat kita deklarasi mendukung nomor 3 Mas Pram Bang Dul pada tanggal 3 jam 3. Iya. Pas banget. Ya. Jam 3 pagi ya? Jam 3 siang. 3 sore. Kan siang. Kan bangun subuh, mau sholat subuh. Nah, itu Mas Pram menyampaikan, Bang Laude, saya sudah pelajari draft-draft Kampung Bayam.
Kalau dulu sempat saya berjanji kepada Bang Laude dan teman-teman 1 bulan saya selesaikan Kampung Bayam. Sekarang saya sampaikan 1 minggu pasca dilantik Kampung Bayam masuk semua itu dihuni itu. Biasa ya. Itu. Jadi itu. Kemudian apa? Tentang transportasi. Ya. Dari zaman Pak Sutioso membangun busway, mengkonsep busway, kemudian sampai hari ini Mas Anies pelopori integrasi transportasi, tapi kan belum semuanya itu feeder-feedernya masuk sampai ke kampung-kampung kan gitu. Betul. Itu mau diteruskan oleh Mas Pram, penataan kampung tadi yang 30 tidak hanya Kampung Bayam, semuanya itu akan dilakukan, akan diteruskan. Lagi-lagi keberpihakan terhadap masyarakat kecil itu lebih nyata dan terlihat di Mas Pram. Alasan itulah kami memutuskan untuk deklarasi mendukung Mas Pram. Kalau dari sisi Ahok, apa yang mau diteruskan? Kalau Mas Pramnya sendiri kan udah Mas Pram Bang Dul bilang ya, dia juga akan meneruskan dan ada beberapa bahkan banyak visi misinya itu punya kesamaan dengan Pak Anies, gitu ya. Seperti dengan Pak Anies ya. Kalau work from everywhere gitu ya, itu kan Pak Anies dan ternyata Mas Pram Bang Dul juga akan pakai metode seperti itu. Dan kalau gue ngelihat kenapa mendukung ya Mas Pram Bang Dul. Ini programnya Pak Ahok juga yang dulu tuh katanya mau diteruskan. Programnya Pak Ahok, programnya Pak Anies yang bagus itu kan mau diteruskan gitu ya. Dan memang gue akuin walaupun waktu itu nggak dukung Pak Anies ya gitu, tapi harus tetap objektif. Ada program-program Pak Anies yang memang bagus dan layak untuk diteruskan. Programnya Pak Ahok gitu ya, yang mungkin sempat terhambat atau apa ya itu memang harus diteruskan. Dan gue sukanya dari mereka berdua ini karena visi misi mereka fokus pada kesejahteraan dan kesetaraan gitu. Jadi gue ngelihat gini, jangan dulu membahas pembangunan dulu lah. Gimana ngebahas pembangunan ketika rakyatnya mau makan nasi aja susah. Gitu. Ya dong. Sementara dalam undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu di alinea keempat yang diutamakan apa? Kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan gue ngelihat berarti Mas Pram Bang Dul ini visi misinya pun tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar 45. Bahwa yang harus menjadi skala prioritas adalah sejahtera dulu warganya. Jangan dulu bangun nambah lagi stadion atau apa, ya jangan. Gimana? Nggak semua orang bisa. Stadion semua. Iya, nggak semua orang bisa ke sono, gitu kan? Lah, mikirnya gini, gimana gue mau berangkat ke stadion? Lah, gue aja mau makan, ongkosnya dari mana? Mau makan aja susah. Jadi itulah yang bikin gue ini, wah dia benar-benar. Dan memang tadi seperti Pak Laude bilang, realistis, nggak halu ya. Visi misinya tuh kayak ada yang apa sih, mobil curhat gitu, enggak. Jadi bener-bener. Saya nggak bingung tuh mobil kok bisa curhat. Nah itu bisa ngasih solusi nggak ya? Kalau gue tanya mobil tuh curanmor. Nah, jadi visi misinya, program-programnya tuh realistis banget gitu. Dan gue pakai hitung-hitungan gue secara matematis masuk gitu, bukan janji-janji bullshit halu yang jadi nantinya ujung-ujungnya bancakan doang. Itu keren sih. Janji bullshit halu yang kan jadi bancakan doang. Wah gila, itu kata kunci yang berat semua ya. Sampai halte busway pakai AC kan. Itu gue hitung juga. Saya nyari itu di Jawa Barat halte busway yang ber-AC. Nggak ada kan gitu ya. Itu kalau halte di Bandung, itu sekarang memang buat orang rakyat kecil. Buat gelandangan tidur. Nah, kalau di Jakarta buat apa? Kalau di Jakarta dikasih AC. AC-nya nggak ada. Nggak ada. Karena Bandung udah dingin. Kalau Jakarta dong, ya. Kalau jalan-jalan aja ke Bandung, lihat halte-halte yang dibuat oleh pendahulunya. Pendahulunya siapa? Buat rakyat kecil. Buat tidur gelandangan sama buat besinya diambilin dijual. Itu buat sana atau buat rakyat kecil. Buat rakyat kecil dipikirkannya. Sampai sekarang nggak dipakai apa-apa. Jadi gini, ya kita ini harus akui berempat ini korban dari lahirnya pemimpin akibat kebanyakan pencitraan. Oh itu ya yang awal. Ya cuma itu sih gua nggak nanya. Lo pendukung kan? Iya. Pendukung ini juga pendukung. Ternyata garong. Waduh. Ini juga pendukung. Saya agak mundur dikit. Iya. Kecipratan. Gorong-gorong. Jadi harus kita akui itu. Kita semua berempat ini adalah korban lahirnya pemimpin dari pencitraan.
pencitraan. Betul. Nah, saya yang mengingatkan, jangan lagi lahir pemimpin dari pencitraan. Emang lebih baik apa adanya sih Apa ya? adanya. Kalau memang Mas panggilnya Mas. Iya. Bukan. Ya. Karena itu loh. Kalau saya ini kan dipanggil Bang kan gitu ya. Walaupun saya bisa bahasa Sunda, saya bilang jangan panggil saya Kang. Oh gitu Kan ya, kita sudah mulai mengarah. Orang Jakarta pencinta Persija itu manggilnya Bang semua. Nggak sebelumnya jadi dari Kang jadi Bang, kan itu pencitraan itu nggak bagus itu kan. Itu menarik. Iya, Bedak. kayak ini ya, kayak Mas Pram tetap dengan masnya Iya, ya, nggak gitu. jadi dari Kang jadi Bang gitu. Tapi ini putih asli. Ini putih dia asli. Bule ini, woi, putih bule. Ini bukan karena bedak citra ya. Sebentar saya netralisir dulu. Jadi memang lebih baik kita ngurusin makan nasi dulu lah ya. Iya, Daripada dulu. membangun-bangun yang sudah ada, ngapain bangun ulang, bangun Nah, lagi. Yang ada betul. dioptimalkan. Nasi lebih penting, walaupun nasi ada di Jerman kan gitu. Nas. Iya. Ujung-ujungnya kan. Sebenarnya mau ngomong salah. Kok kasih kayak gini? Saya nggak bisa. Saya mau komentar tahu salah kan ini. Bingung. Nih, kabarnya sekarang kan kalau anak-anak bola nyebutnya tuh Jackmania itu. Iya. Ya Persija. Jackmania. Jakarta dari Jakarta. Jackmania itu menjadi seksi, menjadi rebutan semua kandidat. Menurut beliau-beliau ini kira-kira, Bang, mana lebih kompatibel? Jackmania ini kepada paslon nomor berapa? Ya, Yang nomor- paling kompatibel. Ya nomor Ya, nomor 3 3 lah. lah. Ya pasti milih yang asli lah, masa yang KW. Bang Rano itu alumni SSB. Didikan Persija SSB itu dulu. sekolah sepak bola. kan gitu ya. Ya kapan-kapan lah. Mas Jo sponsori lah kita adakan sepak bola kecil-kecilan antar kampung ya. Tinggal ngomong. Nanti saya ngomong ke Mo. Kita bikin kecil aja, kecil-kecilan. Lu balik lagi. PS5 dan segini tuh. Ini menarik sih ya. Ketika masyarakat sepak bola ternyata juga merindukan ada gubernur ya yang nggak cuman apa tadi pencitraan ya, dia pakai hati menyayangi seperti apa tadi Persija itu komunitas sepak bola, dan juga janjinya salah satu Mas Pram itu dan juga Bandul adalah mengoptimalkan JIS. Iya, JIS. Kemudian sarana-sarana olahraga juga kan, ya satu paket dengan kalau kita baca visi misinya itu ya, ada balai warga kan gitu, mau di Balai rakyat. balai rakyat. Itu kan yang saat ini ada juga apa di setiap kecamatan, gelanggang itu masih banyak dipakai untuk olahraga kan gitu. Kemudian bagaimana itu juga jadi pusat kebudayaan, turun juga sampai ke kelurahan. Jadi kita berharap nanti kalau sebelumnya Mas Anies selain bangun JIS untuk yang utamanya, kemudian ada stadion-stadion yang apa namanya standarnya bukan stadion sih, lapangan sepak bola. Kan sudah ada 5 itu di Jakarta Utara, di Rorotan, Jakarta Selatan di Blok S kalau nggak salah, sudah ada 5 itu ya. Nah, cita-citanya dulu kan sampai ke level kelurahan. Nah, itu kita sudah sampaikan masukan juga ke Mas Pram karena penting itu anak-anak muda kan gitu ya, anak muda bagaimana proses pembinaan itu juga bisa melalui dunia olahraga. Salah satunya sepak Selain bola. untuk ruang terbuka juga. Iya, ya, ruang kan? terbuka. Karena Mas juga Pram kan. gila olahraga itu orang. Iya. Naik Ya pasti sepeda. lah, Jackmania 03. Tapi begini loh maksudnya, kan ada program bagus banget. Tadi ngomong soal Balai warga. Balai rakyat. balai rakyat itu ada program dari saya akan saya usulkan, itu namanya adalah apa namanya? Sudah siap. Belajar di balai rakyat untuk menjaga kesejahteraan dan juga budaya Jakarta, disingkat Belalai Gajah. Ini bagus ya kalau nanti saya serahkan ke Mas Pram dan Bang Dul. Ngomongin belalai. Belajar di balai. Karena Itu bagus lagi banget. belajar ada. Ini nama program. Iya, iya. Nanti kalau ketemu saya usulkan lah, siapa tahu diterima. Karena memang balai Cakar harimau ada nggak cakar harimau? Jangan, Mas kayak jualan ini ya saya jadi segala cakar harimau. Maksudnya begini, balai rakyat itu cukup jenius menurut saya ketika itu disampaikan Mas Pram Bandul, itu akan dibuat minimal level kelurahan. Karena balai rakyat itu nggak harus yang gede, itu nggak harus kan. Bisa mungkin rumah studio ini kemudian dibeli oleh Pemprov, dijadikan teman-teman untuk menambah. Ya, yang penting nggak untuk yang enggak lah ya. Betul. Nah kalau untuk yang enggak nanti kita yang iya. Itu kita dorong sama-sama lah nanti kalau ada di Dan setiap itu realistis kelurahan banget. ya. Selain pusat pembangunan kebudayaan yang basis kebudayaan Betawi kan gitu ya, kebudayaan ya di mana secara holistik di situ masyarakat banyak misalkan kemudian juga tembaga info-info lapangan pekerjaan, balai pelatihan untuk
pekerjaan kan gitu. Insya Allah ini akan bagus semua untuk kursus masyarakat. lah, untuk segala macam. Karena jangan kita pikirkan balai latihan kerja di balai rakyat nanti seperti balai latihan kerja sekarang hanya terbatas menjahit, kemudian apa? Pekerjaan ke depan itu industri-industri kreatif yang pelatihannya basis bahkan komputer. ada studio katanya, bakal ada studio buat bikin konten. Itu menarik banget. Itu keren sih. Karena jangan Saya cuma punya ide satu, tapi nggak boleh di ini nanti. Nanti aja setelah pas break, lagi break. Takut dicontek. Oh gitu. Karena apa sekarang lagi zaman contek-contek. Oh iya, saya dengar kabar juga yang CCTV itu juga katanya disampaikan juga oleh paslon lain bahwa itu kan pertama yang menyebutkan kan Mas Pram ya. Kenapa harus ada CCTV di tiap sudut-sudut RT supaya sisi baik manusia lebih terlihat. Jadi kalau nggak ada CCTV nanti sisi buruk orang yang melihat kesempatan. Mendingan CCTV lah daripada AC. Supaya AC di rumah gue. Supaya membangun dan menciptakan sisi-sisi Susanti yang baru. Susi Susanti. Saya mau ikutan tapi nggak sampai gue sisi apa lagi ya. Tapi kalau ada halte di Jakarta katanya mau dikasih AC, itu akan jadi kos-kosan anak pang. Iya, gue pindahin gitu. Karena gue hitung-hitung. Secara Orang ATM pakai matematis. AC aja ditidurin. Udah gitu, enggak, bilangnya enggak, bukan dana APBD. AC itu, nanti mau pemasangan AC di halte-halte busway. Oh saya tahu, sorry Nob, saya harus Terus dananya potong. siapa? Itu nggak pakai dana APBD, itu akan dibuat dari dana anggaran pendapatan belanja online. APBOL. Oh, iya. Sambil jongkok ya bikinnya. Oke, kan gue hitungin. Benar. Tapi bagus juga buat tempat nebeng. Nebeng apa? Ya, masa Nebeng kan private jet, ini enggak lah nggak nebeng. Enggak, Ini nebeng di halte kan gitu. Oh, nebeng ya? Dia nebeng di halte. Nebeng di halte. Gue mau nebeng. Pasca debat, kemudian ada survei internal dan sebagainya, dan saya lihat, saya juga, Mas Pram juga ngelihat, tren kenaikan Mas Pram dan Bro ini luar biasa, mulai naik. Sementara paslon lain naik turun, ya gitu. Stagnan aja kalau dalam survei itu bahaya, apalagi trennya menurun. Itu hal yang sebenarnya membuat frustasi waktu di Mas Anies ya. Kita semua udah usaha, debatnya diperbagus segala macam, nggak naik-naik gitu. Kalau yang ini kayaknya debat, Ini real ya? iya gitu. Itu real. membuat semangat banget gitu. Gimana menurut Bung Laude? Saya ada 2 poin yang saya sampaikan membaca ini. Pertama, ya tren itu kan gambaran tentang kondisi hari ini. Survei itu adalah gambaran tentang kondisi hari ini. Ya jadi yang perlu dibaca sebenarnya trennya. Ketika survei pertama, lembaganya LSI kalau nggak salah, itu 28%. Survei kedua lembaganya Poltreking 31%. Survei ketiga terbaru kemarin lembaganya Carta 36%. Itu kan naik. Ya. Yang bisa kita baca adalah tren kenaikan ini juga berarti harapan keberterimaan warga terhadap Mas Pram dan Bang Dul itu terus meningkat. Nah, yang kedua, ini dari aspek histori. Ada 2 hal aspek histori yang juga saya ungkapkan. Pertama, fenomena tahun 2012 Jokowi Ahok di Pilkada DKI. Saya nggak inget itu Pak. Ya. Itu menarik. Itu surveinya rendah juga. Dan dukungan partainya bukan yang dominan juga. Mirip-mirip ya? Iya. Kemudian survei naik juga, akhirnya jadi pemenang. Tahun 2017 Anies Sandi secara dukungan partai juga bukan yang mayoritas. Ya. Kemudian surveinya juga start dari bawah, kemudian naik. Terus di putaran kedua baru menang ya? Nah, akhirnya menang. Jadi secara trennya bahwa 2 kali Pilkada DKI sebelumnya 2017 dan 2012 fenomenanya mirip ini. Mudah-mudahan Mas Pram dan Bang Dul ini menang. Yang berikutnya ada yang menarik lagi, nomor urut. Nomor urut Jokowi Ahok itu 3. Oh ya. Nomor urut Anies Sandi ini juga 3. Nomor urut Mas Pram Bang Dul ini juga 3. Begitu bro, jadi awalnya tidak diperhitungkan, tapi kemudian bisa jadi pemenang. Itu istilahnya kalau dalam bahasa politik itu udah hitam. Udah hitam ya. Jadi biasanya kalau udah hitam itu biasanya pemenang jadi menang. Amin. Karena nggak putih dia. Harus menang. Karena sebelumnya Jangan putih. sampai bonekanya produser yang menang. Jangan gitu dong. Produser. Oh produser. Herlin. Iya, Herlin. Jadi podcast kita aman dari Mul Ferlin. Lu Nama panjangnya.
Sorry, Mulverlin ya, Iya. betul. Mulverlin. Nama panjangnya. Iya, wah anaknya namanya juga Vivi Vovo ya. Mana? Nama anaknya. Vivi? Bukan itu. Kita susah amat ya. Soalnya masih Budi Ari Udah masih disetrikain jabat. loh tadi loh. Budi Ari masih jabat soalnya. Nih, kalau ada closing statement pendek saja, apa yang bisa disampaikan ke beliau-beliau yang sangat kemarin-kemarin energik mendukung Pak Anies untuk kemudian karena ide-ide Pak Anies diserap oleh Mas Pram dan Bandul untuk kemudian mendukung Mas Pram Bandul. Silakan sampaikan. Mas Laudo Ya, dari di tengah. Anissa dulu. Saya sekian tahun ini cukup lama mengikuti Mas Anies dan salah satu pesannya yang selalu saya pegang itu adalah bahwa konsistensi itu pada nilai, bukan pada orang. Ya, nilai-nilai kebaikan, keberpihakan kepada masyarakat kecil itu harus terus kita perjuangkan. Dan pejuang itu tidak boleh berhenti. Ya, hari ini fakta politik bahwa nama Mas Anies tidak ada di kertas suara. Tetapi ide dan gagasan Mas Anies tidak boleh berhenti. Harus kita perjuangkan. Dari 3 calon yang ada, silahkan teman-teman mencari. Saya punya sikap pribadi, dan sikap pribadi diikuti oleh teman-teman saya di banyak relawan. Kami menemukan ada di diri Mas Pram untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan bagi warga Jakarta. Kita perjuangkan kemenangan Mas Pram dan Bang Dul. Luar Terima biasa. kasih. Oh, sayang. Now, Buat warga Jakarta, khususnya para Ahoker, ayo gue saranin kita dukunglah calon pemimpin yang memang benar-benar memiliki visi misinya realistis, masuk dalam logika akal sehat. Jangan memilih pemimpin yang halu. Jadi ketika si calon-calon ini, paslon-paslon ini mengeluarkan janji-janji kampanye, coba ditelaah, dianalisis, masuk logika kita. Apalagi kalau udah nominal, dihitung dulu tuh, ya kan? Jadi buat gua yang paling banget pas ya Mas Pram Bang Dul, karena apa? Visi misi utamanya adalah kesejahteraan dan warga miskin kota, kesetaraan. Jadi visi misi yang paling keren banget. Bener kalau kata kalau menurut gua, sejahtera dulu warganya, baru pembangunan selanjutnya, dan itu hanya ada di Mas Pram. Kesejahteraan adalah skala prioritas dia di visi misinya. luar biasa ya. Sekarang kita dengarkan dari pendukung Dharma Kun. Siapkan selalu masker karena kita nggak tahu kejadiannya bisa berulang kembali. Terima kasih, saya Majopre. Ketemu lagi di Majok episode berikutnya. Thank you.